Di beberapa minggu terakhir ini, suasana politik dan media sosial Indonesia lagi-lagi dipenuhi drama yang rasanya nggak ada habisnya. Orang-orang debat di timeline, talk show politik makin ramai, dan setiap hari ada saja babak baru yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Yang bikin saya nggak habis pikir, orang-orang ini itu kan saling serang, saling menertawakan, saling unjuk kebolehan di panggung media. Seolah ini memang benar-benar drama yang harus terus diproduksi setiap episodenya. Ya, biar panjang, biar tidak pernah selesai. Karena bagi media sendiri, terutama ini bisa mendatangkan banyak uang, bukan mendatangkan dan mencari solusi. Dan isi perdebatan mereka, ya apalagi kalau bukan kasus ijazah palsu Pak Jokowi dan tetek bengek lainnya yang masih memiliki kaitan dengan kasus tersebut. Kita mulai dulu dari poin yang bikin heboh, yaitu pernyataan Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Arif, yang menyebut bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf bagi mereka yang selama bertahun-tahun melontarkan tuduhan, termasuk isu ijazah beliau yang kerap diangkat ke publik. Perlu digarisbawahi, tuduhan itu sendiri bukanlah sesuatu yang pernah terbukti secara hukum. Tapi ya tetap saja narasinya sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Jadi bola liar, jadi konsumsi politik, dan akhirnya menyeret banyak pihak yang ikut nimbrung. Nah, di tengah suasana yang semakin keruh itu, drama satu demi satu muncul. Kayak sinetron panjang memang. Yang terbaru, kita dikejutkan ketika Roy Suryo yang sebenarnya sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini, itu kan tiba-tiba melaporkan balik Egy Sujana, salah satu orang yang selama ini berada di kubu yang sama dengannya dalam polemik terhadap Pak Jokowi, kasus ijazah palsu ini. Nah, alih-alih semakin solid, justru mereka memang rebutan saling lapor. Akhirnya kita bertanya-tanya, ini sebenarnya sedang memperjuangkan kebenaran atau sudah masuk babak rebutan panggung dan kepentingan masing-masing. Sementara itu, di sisi lain, saya menangkap satu hal yang janggal. Meskipun Roy Suryo ini sudah berstatus sebagai tersangka, dia masih bisa dengan bebas muncul di berbagai acara televisi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mengisi forum-forum diskusi, berdebat di panggung publik, bahkan dalam beberapa kesempatan juga berbicara seolah-olah tidak ada masalah hukum yang sedang menjeratnya. Ini kan ironis gitu. Saya heran kok bisa seseorang yang status hukumnya sudah jelas-jelas sebagai tersangka masih tetap tampil leluasa, bahkan seperti komentator tetap di sebuah media televisi. Ini adalah salah satu tanda keruntuhan moral di ruang publik menurut saya. Bukan karena Roy Suryo tidak boleh bicara, bukan, tapi karena ada ketidakkonsistenan yang terlihat jelas. Ketika orang biasa ditetapkan sebagai tersangka, mereka biasanya langsung diam, menghindar dari kamera, atau setidaknya gitu menahan diri. Tapi di kasus ini, panggung justru dibuka lebar-lebar. Media menyambut, acara talk show memanggil, studio televisi menyiapkan kursi empuknya. Buat siapa? Buat Roy Suryo. Dan yang lebih parah lagi, banyak anak muda yang menonton acara-acara seperti ini. Mereka melihat bagaimana seseorang yang tersangkut kasus hukum tetap tampil sebagai ahli dalam tanda kutip, sebagai sosok yang komentarnya dianggap penting. Apa pesan yang mereka dapat? Bahwa jadi tersangka itu bukan apa-apa, bahwa selama kamu punya nama dan koneksi, kamu tetap bisa tampil di TV, tetap bisa menyerang orang lain, tetap bisa menjadi pembicara yang didengarkan misalnya. Kalau begitu, apa bedanya hukum dengan panggung hiburan? Seperti perkataan Rasman Arif, mungkin banyak orang yang menafsirkan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah menutup pintu maaf bagi Roy Suryo. Dan bagi orang-orang yang selama bertahun-tahun ya menyebarkan klaim tidak berdasar soal dirinya, soal ijazahnya. Dan meskipun kita tidak bisa memastikan secara detail isi batin beliau, satu hal yang jelas menurut saya, Pak Jokowi jelas sudah kehabisan kesabaran melihat bagaimana isu yang tidak terbukti dibolak-balik terus gitu. Bahkan dipakai sebagai alat politik untuk menyerang dirinya. Perlu kita pahami bahwa dalam posisi sebagai mantan kepala negara, mantan presiden, memaafkan atau tidak memaafkan itu bukan sekedar soal perasaan pribadi. Ada tata kelola, ada pesan publik, ada efek moral yang harus dijaga. Ketika seorang mantan presiden menunjukkan sikap tegas,
Pesan itu kan bukan cuma ditujukan kepada individu yang mengkritik, yang menuduh, tetapi juga kepada seluruh masyarakat bahwa informasi palsu tidak bisa dibiarkan menjadi alat politik tanpa konsekuensi. Di tengah gejolak seperti ini, masyarakat makin bingung. Egy Sujana melaporkan Roy Suryo melaporkan balik begitu. Lalu ada kelompok-kelompok lain yang ikut meramaikan. Proses hukumnya jadi panjang dan melelahkan, menjenuhkan, membosankan. Bukannya semakin jelas, drama ini malah semakin berlarut-larut. Terus kapan ini semua akan selesai? Kapan kebenaran akan terungkap secara tuntas? Kapan energi bangsa ini kembali dipakai untuk hal yang lebih penting daripada drama saling lapor? Ketidakjelasan proses ini membuat suasana semakin sumpek. Akhirnya kita sadar satu hal, di Indonesia, di negara kita, kasus yang melibatkan tokoh publik seringkali tidak berjalan seperti kasus orang biasa. Ada panggungnya, ada komunikasinya, ada narasinya. Kadang yang lebih ribut adalah debat publiknya, bukan proses hukumnya, teman-teman. Dan di tengah semua itu, moral publik ya perlahan mengalami kelelahan, bahkan keruntuhan. Ketika orang yang sedang bermasalah dengan hukum tetap bebas tampil dan beropini, terutama di media massa. Ketika kasus yang naik turun ini lebih banyak dipenuhi oleh drama personal daripada substansi. Ketika energi masyarakat terkuras oleh tontonan politik, kita mulai bertanya-tanya, bagaimana generasi muda menafsirkan semua ini? Anak muda sekarang itu kan sangat aktif di berbagai platform media sosial. Mereka melihat tokoh publik bertengkar, saling melapor, saling tuduh, dan tetap tampil di TV seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka ya melihat bagaimana isu-isu kontroversial dijadikan sebagai bahan debat tanpa henti. Mereka melihat bagaimana batas antara klarifikasi fakta dan drama politik yang semakin kabur. Dan mereka juga menyerap itu semua. Mereka belajar dari apa yang mereka tonton. Padahal ya kita ingin generasi muda kita itu belajar tentang integritas, tentang keteladanan, tentang tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Tapi apa yang mereka lihat? Bahwa panggung politik seringkali diisi oleh orang-orang yang siap beradu narasi, bukan beradu data. Orang-orang yang berlari ke media sebelum berlari ke meja hukum. Orang-orang yang menghias konflik menjadi konten, bukan menjadi proses penyelesaian. Inilah yang kemudian disebut sebagian orang sebagai keruntuhan moral ruang publik. Dan sebenarnya ini bukan tentang pro atau anti terhadap Pak Jokowi. Bukan soal kubu politik mana yang disukai. Bukan soal dukung-mendukung individu. Ini soal pola besar. Bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan proses hukum, memperlakukan etika, memperlakukan ruang publik. Bagaimana kita menempatkan kebenaran dalam sebuah diskusi politik yang sehat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua kegaduhan ini? Pertama, penting bagi kita untuk tidak menelan mentah-mentah setiap klaim yang muncul, terutama yang menyangkut figur besar seperti Pak Jokowi, seorang mantan presiden tentu saja. Tuduhan sebesar apapun itu kan butuh bukti, bukan hanya keberanian berbicara. Dan kasus laporan-laporan yang saling bertabrakan ini menunjukkan bahwa ketika proses hukum tidak tuntas atau narasinya terlalu bising, masyarakat ya bisa kehilangan arah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media punya peran besar dalam menjaga kualitas ruang publik. Ketika seorang tersangka kasus pidana terus diberi panggung seolah-olah posisinya netral, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah media mengejar rating semata? Kan itu pertanyaannya. Atau mereka ya mengabaikan etika jurnalistik demi tontonan yang lebih panas? Jika media tidak bisa menempatkan standar moral dalam memilih narasumber, jangan heran jika publik akhirnya bingung untuk menentukan mana yang patut dijadikan sebagai panutan atau teladan. Kemudian yang ketiga, generasi muda harus diberi contoh yang lebih baik dalam memahami dinamika politik. Mereka tentu harus kritis terhadap pemerintah, tapi juga harus kritis terhadap para tokoh yang memanfaatkan isu tanpa dasar. Kritis itu penting, tapi objektif dan berbasis fakta jauh lebih penting. Pada akhirnya drama ini belum terlihat tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat, sama sekali belum terlihat. Egy melaporkan Roy Suryo balik melaporkan Egy. Dan besok mungkin ada lagi babak baru. Tapi yang jelas, masyarakat itu kan semakin lelah,
semakin bosan. Mereka ingin ketegasan hukum, kepastian proses, dan kejernihan informasi. Mereka ingin melihat bahwa kebenaran itu kan bukan sesuatu yang digoreng-goreng terus, tetapi sesuatu yang dibuktikan. Dan kalau suatu saat nanti semua ini selesai, kalau proses hukumnya benar-benar berjalan, kalau narasi liar akhirnya mereda, ya mudah-mudahan kita bisa melihat kembali ke cerita panjang ini sebagai pelajaran bahwa ruang publik harus dijaga, bahwa kritik harus bertanggung jawab, bahwa media harus beretika, dan bahwa seorang tersangka tidak seharusnya menjadi bintang talk show, apalagi dalam kasus yang menyangkut kepentingan bangsa. Sampai hari itu tiba, kita hanya bisa berharap agar semua pihak jauh lebih dewasa menghadapi persoalan. Karena kalau tidak, drama ini akan terus berputar dan generasi muda kita akan terus melihat contoh yang salah. Dan itu, teman-teman, adalah kemunduran moral yang lebih berbahaya daripada sekedar keributan politik. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kamu tulis komentar atau pendapat atau gagasan kamu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.